Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Wilda dengan NIM 2404216. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pengertian dan konsep dasar data, dan juga nanti ada penyajian data. Yang pertama itu ada asal kata statistika. Statistika merupakan ilmu yang tidak hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami makna dan perannya, kita perlu mengetahui asal-usul kata statistik. Istilah ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Asal-usul kata statistika sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu statisticum collegium atau Dewan Negara. Sedangkan bahasa Italia itu ada statista yang artinya negarawan atau politikus. Kalau dari bahasa Jerman itu ada Stage, artinya ilmu tentang negara, dan bahasa Inggris yaitu statistik, yang artinya ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Perbedaan statistik dan statistika itu, statistik adalah sekumpulan data baik berupa angka maupun informasi lainnya yang disajikan dalam tabel atau diagram, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan dan menganalisis data, lalu menarik kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya itu ada tinjauan umum statistik. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa memakai statistik dalam bentuk sederhana, yaitu contohnya tuh kalau di rumah ibu menghitung pengeluaran sebulan, kalau di pemerintahan itu sebagai alat penyusun APBN, sedangkan bagi mahasiswa itu statistika juga berguna untuk mengumpulkan data atau mengolah dan menganalisis data yang hasil penelitiannya. Selanjutnya itu statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis untuk mencari kebenaran di mana langkah-langkah yang dilakukan membuat kemungkinan kesalahan yang menjadi sangat kecil. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua itu melakukan studi literatur, yang ketiga membuat duga-dugaan, yang keempat itu mengumpulkan dan mengolah data, yang kelima itu mengambil kesimpulan. Selanjutnya, manfaat statistika sendiri itu eh, terbagi dua, ada yang dalam riset dan juga dalam mempelajarinya. Manfaatnya dalam mempelajari statistik ini dapat membekali seseorang dengan eh, kemampuan untuk mengevaluasi data secara kritis. Yang kedua itu bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika menjadi bekal penting yang akan sangat berguna di dunia kerja nantinya. Sedangkan dalam riset sosial, statistika ini menyusun dan meringkas data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya merancang survei, menggunakan metode terbaik untuk menarik kesimpulan, dan yang terakhir itu menilai kualitas kesimpulan tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi statistika. Fungsinya yaitu untuk memahami kita dan mencari solusi dari masalah yang rumit. Karena alasannya itu yang pertama, fakta bisa disusun sesuai kebutuhan kita, data yang rumit bisa disederhanakan, yang ketiga dapat disesuaikan dengan tujuan, yang keempat bisa dipakai untuk membandingkan informasi, yang kelima membantu menginterpretasi banyak masalah sekaligus, dan yang terakhir itu menjadi teknik untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya itu kegunaan statistika. Statistika dapat digunakan peneliti untuk yang pertama itu menentukan sampel yang representatif. Yang kedua yaitu membaca data yang telah dikumpul semudah mungkin. Yang ketiga melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok yang diteliti. Yang keempat melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti. Dan yang kelima membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu. Yang keenam, melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya itu aplikasi statistika. Statistika tidak hanya digunakan di kelas atau dalam penelitian. Di hampir semua aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan hingga bisnis dan pemerintahan, dan menjadi alat penting untuk mengolah data. Statistika dapat digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya itu yang pertama ada ilmu alam, ilmu sosial,
dan bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika dapat digunakan dalam pemerintahan yaitu untuk menghitung sensus penduduk, jejak pendapat atau polling, yang terakhir tuh quick account. Selanjutnya itu keterbatasan statistik. Statistik juga memiliki keterbatasan, di antaranya itu yang pertama hanya masalah numerik yang dapat diukur dan dapat diatasi dengan statistika. Yang kedua itu statistika tidak dapat diterapkan pada satu fakta. Yang ketiga hasil dari analisis statistik hanyalah hasil dari metode, bukan bukti matematis. Dan yang keempat itu statistik kadang-kadang hanya dapat digunakan setelah tenaga ahli karena mereka dapat membuat kesimpulan yang salah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis statistika. Jenis statistika dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu berdasarkan yang pertama berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Ini terbagi dua juga, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika induktif. Terus yang kedua itu berdasarkan metode yang digunakan, terbagi dua juga. Ini tuh yang pertama statistika parametrik dan yang kedua statistika non-parametrik. Statistika deskriptif itu adalah cabang dari statistika yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menyajikan data sehingga lebih mudah dipahami tanpa membuat kesimpulan tambahan. Kegunaannya yaitu yang pertama menyajikan data secara ringkas dan rapi, yang kedua menampilkan data dalam bentuk grafik atau angka, yang ketiga mengukur dua karakteristik dari responden, yang keempat itu ada menjadi dasar penting dalam persiapan analisis data. Contoh grafiknya seperti ini. Ini berdasarkan survei terhadap 100 responden yang kategori konsumsi kopi. Selanjutnya itu adalah statistik inferensial, di mana statistik ini adalah cabang statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan, membuat prediksi, atau menggeneralisasi data populasi berdasarkan hasil dari sampel. Metode yang biasa digunakan itu ada uji hipotesis, ada analisis regresi atau korelasi, terus ada juga estimasi parameter. Selanjutnya itu ada statistika non-parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu adalah cabang dari statistika inferensial yang menggunakan data sampel untuk menguji hipotesis atau menarik kesimpulan. Ciri-cirinya itu yang pertama membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Yang kedua itu mempertimbangkan jenis sebaran dan distribusi data. Yang ketiga itu lebih kuat atau powerful bila syarat-syarat asumsi terpenuhi. Statistika non-parametrik sendiri adalah cabang dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menarik kesimpulan tanpa mempertimbangkan parameter populasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, yang kedua itu merupakan statistika bebas sebaran, yang ketiga cocok untuk data kecil, data tidak berdistribusi normal, atau data dengan sebaran yang tidak jelas. Selanjutnya kita lanjut ke materi data. Data adalah sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penghitungan, pengukuran, atau percobaan. Dalam penelitian sangat bergantung Data dalam penelitian sangat bergantung pada definisi operasional variabel yang digunakan. Jenis-jenis data terbagi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, sifat, atau deskripsi, bukan angka. Data ini biasanya menjelaskan kualitas atau karakteristik dari suatu objek atau variabel. Contoh data kualitatif itu ada jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, tingkat kepuasan, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri data kualitatif yaitu tidak dinyatakan dalam bentuk angka, lebih menekankan pada makna, pengalaman, atau kategori, bersifat nominal atau ordinal. Jenis yang kedua itu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung secara matematis. Data ini menunjukkan besaran, jumlah, atau nilai yang bisa dianalisis dengan perhitungan statistik.
Data ini juga terbagi dua, yaitu data discrete dan data continue. Contoh data discrete itu ada jumlah mobil, jumlah staf, ataupun jumlah TV. Sedangkan continue, berat badan, jarak kota, ataupun luas rumah. Ciri-ciri data kuantitatif sendiri itu yang pertama berbentuk angka, yang kedua bisa dilakukan operasi hitung, yang ketiga memiliki satuan ukuran, dan yang keempat dapat dianalisis dengan metode statistik numerik. Selanjutnya jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu ada nominal dan ordinal, sedangkan kuantitatif interval dan rasio. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-ciri data nominal yaitu posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, dan biasanya berbentuk nama, label, atau simbol. Contohnya itu jenis kelamin, jenis pekerjaan, agama, dan warna. Selanjutnya itu ada data ordinal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya itu yang pertama posisi data tidak setara, yang kedua tidak bisa dilakukan operasi matematika, yang ketiga tidak bisa menunjukkan ukuran pasti, hanya posisi. Contoh datanya itu ada usia, ranking, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang memiliki jarak atau interval yang jelas dan sama besar antara satu nilai dengan yang lainnya. Ciri-cirinya yaitu tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Selanjutnya itu data rasio. Data berskala rasio adalah data hasil pengukuran yang selain memiliki jarak antara nilai yang sama, juga memiliki titik nol absolut. Nol absolut artinya benar-benar menunjukkan tidak ada atau kosong. Ciri-ciri datanya itu tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contoh data rasio itu gaji, skor ujian, jumlah buku, berat badan, umur, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada skala pengukuran. Skala pengukuran ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sederhana, di mana data hanya digunakan untuk memberi label, kategori, atau klasifikasi tanpa menunjukkan urutan. Ciri-cirinya itu hanya menunjukkan jenis atau kategori, tidak ada nilai lebih tinggi atau rendah, tidak bisa dilakukan operasi matematika, bisa diuji kesamaan atau perbedaan. Contohnya itu ada jenis kelamin, agama, warna, dan nomor punggung pemain sepak bola. Selanjutnya skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang data yang menunjukkan urutan peringkat antar data selain mengelompokkan, seperti skala nominal. Ciri-cirinya itu yang pertama menyatakan urutan atau tingkatan, yang kedua tidak bisa dipastikan selisih antara satu peringkat dengan peringkat lain sama atau tidak, yang ketiga cocok untuk data kualitatif yang memiliki tingkatan. Contohnya ranking 1, 2, dan 3, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Selanjutnya itu ada skala interval. Skala interval adalah skala angka yang mengandung sifat ordinal yang mempunyai jarak atau interval. Ciri-cirinya itu menunjukkan urutan atau ranking. Yang kedua itu jarak antar nilai sama dan terukur. Tidak ada nol mutlak. Dan yang keempat itu ada bisa dilakukan operasi matematika, seperti penjumlahan dan pengurangan, tetapi tidak bisa perbandingan rasio, tidak bisa dikatakan dua kali lebih besar. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data yang menggunakan menurut tingkatannya. Ini memiliki semua fitur dari skala nominal. 4 skala statistik yang digunakan. Yang pertama itu ada skala nominal yang dapat kita untuk mencari informasi itu ada modus, frekuensi, koefisien, dan kontingensi. Sedangkan skala ordinal itu ada median, persentil, Spearman Rho, Kendall T, Kendall V. Ini bisa menggunakan tes statistik non-parametrik. Selanjutnya itu ada skala interval. Di sini ada mean, standar deviasi, korelasi momen hasil kali persen, korelasi momen hasil kali ganda. Dan skala rasio itu ada mean geometrik dan koefisien variasi. Tes yang bisa digunakan itu tes statistik non-parametrik dan parametrik. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel.
Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Contoh populasi adalah semua mahasiswa di sebuah universitas ataupun seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Sedangkan sampel itu suatu bagian dari populasi yang tertentu yang menjadi perhatian. Ini merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Contohnya itu, populasi seluruh siswa SMA di Jakarta diambil 300 sampel mahasiswa secara acak. Selanjutnya itu ada penyajian data, materinya. Eh, Penyajian data ini sangat penting karena yang pertama itu dapat membantu menyederhanakan informasi yang rumit, menunjukkan pola, kecenderungan, atau perbandingan secara lebih jelas, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, membuat laporan lebih komunikatif dan menarik. Secara umum, penyajian data dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu tak ada tabel atau daftar, diagram atau grafik. Tabel atau daftar terbagi menjadi tiga, yaitu tabel klasifikasi tunggal dan ganda, tabel kontingensi, dan tabel distribusi eh, koefisiensi. Sedangkan diagram atau grafik ada diagram batang, diagram garis, diagram lambang, dan diagram lingkaran, dan diagram peta. Tabel klasifikasi tunggal adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam satu variabel saja. Data dikelompokkan berdasarkan kategori atau interval tertentu dan terdiri atas kolom kategori atau interval dalam kolom frekuensi. Ini contoh tabel klasifikasi tunggal itu untuk data warna kesukaan dan nilai ulangan siswa. Tabel klasifikasi ganda adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dengan dua variabel atau lebih sekaligus. Eh, ini eh, contoh contoh tabel klasifikasi ganda seperti ini eh, menunjukkan jumlah sapi perah di suatu kota berdasarkan jenis sapi dan pengusaha. Selanjutnya tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah alat statistik yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel. Ciri-cirinya itu antara lain digunakan untuk melihat pola hubungan atau asosiasi antar dua variabel kategori, sering dipakai dalam analisis statistik seperti uji square untuk menguji hubungan atau ketergantungan antar variabel kategori. Ini contoh tabel kontingensi yang menunjukkan hubungan antara dua variabel kategori, yaitu jenis kelamin dan preferensi belanja online dari 200 responden. Selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi, merupakan tabel yang menyajikan data dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa interval atau kategori. Contohnya itu bisa dilengkapi dengan frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan presentasi. Contoh tabel distribusi ini dilihat dari data tinggi badan 30 siswa dalam sentimeter dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sehingga dari ini contoh lain dari tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya itu ada diagram batang, merupakan salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk gambar, di mana data kuantitatif atau kualitatif ditampilkan dalam menggunakan batang. Ciri-cirinya itu menggunakan batang persegi panjang yang sejajar, tinggi atau panjang batang sesuai dengan frekuensi dan nilai data. Contoh diagram batang seperti ini. Next. Diagram batang terbagi dua, yaitu diagram batang grafik tunggal, diagram yang digunakan untuk menyajikan satu jenis data dalam bentuk grafik. Contoh grafik batang tunggal seperti menampilkan jumlah siswa baru SMP, harapan bangsa selama 5 tahun terakhir. Sedangkan grafik batang berganda itu data dari beberapa kelompok sekaligus dengan dua atau lebih batang pada setiap kategori. Ciri-cirinya itu setiap kategori memiliki lebih dari satu batang. Batang biasanya diberi warna berbeda agar kelompok data mudah dibedakan dan lain-lainnya. Contoh grafik batang seperti ini. Ini contoh grafik batang berganda yang menunjukkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas 7, 8, dan 9.
Diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Contoh diagram garis seperti ini, jumlah produksi beras dalam ton di suatu desa selama 5 tahun. Selanjutnya itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah cara penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring, di mana setiap juring menggambarkan bagian atau presentasi dari keseluruhan data. Contoh diagram lingkaran ini ada dari data hobi siswa dan juga dari pengeluaran bulanan keluarga. Selanjutnya itu ada diagram peta. Diagram peta adalah bentuk penyajian data statistik dalam peta grafis di mana eh, di wilayah tertentu seperti provinsi, kabupaten, negara diberi warna, simbol, atau pola tertentu. Ciri-cirinya itu menggunakan peta wilayah sebagai dasar. Data ditampilkan dengan perbedaan warna arsiran atau simbol, menunjukkan penyebaran data berdasarkan lokasi geografis, dan yang terakhir itu cocok untuk data yang berhubungan. Contoh penggunaannya itu ada peta kepadatan penduduk Indonesia, peta hasil panen padi per provinsi, peta tingkat pendidikan di kabupaten atau kota. Contoh diagram peta ini ada peta curah hujan di Indonesia perkiraan dan peta wilayah di sebuah desa. Selanjutnya itu ada diagram lambang. Diagram lambang adalah salah satu penyajian data dalam bentuk gambar atau simbol, di mana setiap gambar mewakili sejumlah data tertentu. Ciri-cirinya itu setiap gambar memiliki jumlah tertentu, menggunakan gambar atau ikon yang sesuai dengan objek yang disajikan, biasanya digambar berulang sesuai banyak data yang ditampilkan, dan mudah dipahami karena bersifat visual dan menarik. Contoh diagram lambang ini ada diagram lambang untuk jumlah batang bunga di taman dan juga ada untuk jumlah siswa di tingkat pendidikan. Selanjutnya itu grafik histogram. Grafik yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk batang tegak yang bersebelahan tanpa celah, di mana tinggi batang menunjukkan frekuensi dari data dalam satu interval tertentu. Perbedaan histogram dengan diagram batang itu, histogram batang menyambung, kontinu, dipakai untuk data interval atau rasio, sedangkan diagram batang adalah batang terpisah, discrete, dipakai untuk data nominal dan ordinal. Contoh, histogram panjang kaki komponen A. Sedangkan ya, poligon, poligon merupakan bentuk penyajian data statistik dalam grafik garis yang dibuat dengan cara menghubungkan titik-titik tengah atas setiap batang histogram atau langsung menghubungkan titik tengah kelas dengan frekuensi masing-masing. Dia berbeda dengan diagram garis karena diagram garis sama dengan untuk data runtut waktu, sedangkan diagram poligon untuk distribusi frekuensi. Selanjutnya itu ada kurva Ogive. Kurva Ogive adalah grafik yang dibuat berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif sehingga berbentuk berupa garis lengkung kurva yang selalu naik atau tidak pernah turun. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Apabila kesalahan dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.